Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmasani dari Desain Interior 19 dengan NIM C08190007 ingin mempresentasikan portofolio UAS Desain Interior 1 saya. Sebelumnya desain pembimbing saya Bu Luluk Purwaningrum, SSN, MT, PhD. Terima kasih atas bimbingannya. Yang pertama ada definisi proyek. Proyek ini disusun sebagai tugas mata kuliah di Interior 1, yaitu renovasi apartemen seorang klien dengan ukuran kurang dari 25 meter persegi dengan penghuni satu orang saja atau hunian tunggal. Selanjutnya ada biodata user yang terdiri dari identitas user, yaitu nama Alfatana Fikra, tempat tanggal lahirnya Banjarmasin 6 Februari 2001, usia 19 tahun, alamat Kompleks Asabri, Blok EC 16, Kecamatan Sungai Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Status user single, pekerjaan user sebagai mahasiswa S1 Sastra Jepang, hobi bermain game, mendengarkan musik, dan bernyanyi, lalu warna kesukaannya ada cyan dan biru. Keinginan ruang dari user yaitu nomor 1 ada tempat tidur yang jauh dari kamar mandi, ada tempat gelap untuk peliharaan atau gecko, ada jendela di dekat kasur, ada tempat untuk main game sekaligus tempat belajar, ada tempat khusus action figure, ada kamar mandi kecil dan sederhana. Lalu keinginan ruang ada kandang gecko minimal 15 x 30 cm dan itu harus gelap, ada set PC, meja kursi gaming, lalu ada tempat baju kotor, rak sepatu, rak action figure, kulkas mini, tempat galon, serta rak buku. Selanjutnya ada jadwal aktivitas user pada 5.30 sampai 05.40 user bangun, cek HP, di ruang tidur, kasur, HP, lalu ada 5.40 sampai 06.30 user wudhu plus ibadah di kamar mandi, ruang tidur dengan keran air plus alat sholat. Lalu pada 06 sampai 06.40 user olahraga di ruang tidur dengan alat olahraga. Lalu pada 06.00 sampai 07.00 kegiatannya rawat gecko, istirahat di kasur, di ruangannya di ruang tidur dengan furniture box gecko dan kasur. Lalu pada 07 sampai 08.30 user belajar di ruang belajar dengan alat tulis, meja, dan kursi. Lalu pada 8.30 sampai 8.40 user mandi di kamar mandi dengan alat mandi dan handuk. Pada 8.40 sampai 8.45 user ganti baju di ruang tidur dengan lemari pakaian. Lalu pada pukul 8.45 sampai 8.47 user memakai sepatu di dekat pintu keluar dengan rak sepatu dan sepatu. Lalu pada 8.47 sampai 19.00 user kuliah berada di luar ruangan, di luar ruang hunian ini. Lalu pada 19.00 sampai 19.10 user pulang mandi di kamar mandi dengan alat mandi. Lalu pada 19.10 sampai 19.30 user bersantai di ruang tidur dan dengan peralatannya kasur. Lalu pada 19.30 sampai 19.45 user beribadah di ruang tidur plus alat ibadah dengan alat ibadah. Lalu pada 19.45 sampai 21.00 user belajar di ruang belajar dengan alat tulis, meja, kursi. Lalu pada 21.00 sampai 22.30 user bermain game dengan di ruang belajar atau ruang game dengan set PC plus meja kursi. Lalu pada 2.30 sampai 05.30 user tidur di ruang tidur dengan kasur lalu berulang kembali. Nextnya ada skema aktivitas user yaitu bangun tidur, di ruang tidur ada wudhu, di kamar mandi, ibadah di ruang tidur, olahraga di ruang tidur, lanjut rawat gecko di ruang tidur, lanjut istirahat di ruang tidur, lanjut belajar di ruang belajar, lanjut mandi di kamar mandi, lalu selanjutnya user berpakaian di ruang tidur, lalu memakai sepatu di corner, lanjut kuliah, lalu mandi di kamar mandi, lalu santai tidur, lalu beribadah di ruang tidur, belajar di ruang tidur, lalu lanjut dengan bermain game di ruang belajar di ruang belajar, lalu lanjut di bermain game di ruang belajar, lalu selanjutnya adalah tidur di ruang tidur. Nextnya ada daftar ruang dan fungsi, yaitu ruang tidur sebagai tempat tidur, ruang belajar, ruang ibadah, ruang olahraga, ruang santai, serta ruang hobi.
Lalu di sini ada kamar mandi sebagai kamar mandi dan toilet, corner sebagai tempat sepatu, lalu ada dapur sebagai dapur dan ruang makan. Di sini ada pola kegiatan user. Yang pertama, user dari tempat tidur ke kamar mandi, dari kamar mandi ke tempat tidur, lalu dari tempat tidur ke corner, dari corner ke tempat tidur, lalu dari tempat tidur ke dapur, dari dapur ke tempat tidur, dari tempat tidur ke kamar mandi, dari kamar mandi ke tempat tidur, habis itu dari tempat tidur ke corner, dari corner keluar, dari luar ke corner, dari corner masuk ke kamar mandi, lalu yang terakhir ke tempat tidur. Nextnya di sini ada diagram hubungan antara ruang, yaitu hubungan ruang, kedekatan ruang. Ada ruang tidur, ruang belajar, ruang ibadah, kamar mandi, serta dapur. Ruang tidur dengan ruang belajar sangat dekat, ruang tidur dengan ruang ibadah sangat dekat, ruang tidur dengan kamar mandi tidak boleh dekat, lalu ruang tidur dengan dapur tidak boleh dekat. Hanya ada ruang belajar dengan ruang tidur sangat dekat, lalu ruang belajar dengan ruang ibadah sangat dekat, ruang belajar dengan kamar mandi tidak boleh dekat, ruang belajar dengan dapur tidak boleh dekat. Lalu ada ruang ibadah dengan ruang belajar sangat dekat, ruang ibadah dengan kamar tidur sangat dekat, ruang ibadah dengan kamar mandi boleh dekat boleh tidak, lalu ruang ibadah dengan dapur boleh dekat boleh tidak. Selanjutnya ada kamar mandi dengan ruang ibadah, ini boleh dekat boleh tidak, kamar mandi dengan ruang belajar tidak boleh dekat, kamar mandi dengan ruang tidur tidak boleh dekat. Lalu di sini ada dapur. Dapur ini tidak boleh dekat boleh tidak dengan kamar mandi, boleh dekat boleh tidak dengan ruang ibadah, tidak boleh dekat dengan ruang belajar, dan tidak boleh dekat dengan kamar tidur. Selanjutnya di sini ada kebutuhan ruang dan furnitur. Ruang pertama ada ruang olahraga, ruang tidur dan ibadah. Ini ada divan, bantal guling, kasur, selimut, lemari pakaian, nakas, sajadah, serta matras. Lalu di sini ada kamar mandi dengan shower, wajah, wastafel, cermin, gantungan handuk, keranjang baju kotor. Lalu di sini ada ruang belajar dan ruang gaming, ada sevisi, rak buku, meja kursi, rak action figure. Selanjutnya ada dapur, ada kitchen set dan kulkas. Corner ada rak sepatu, helm, gantungan kunci, gantungan baju atau payung. Nextnya ini ada bubble diagram. Ini terdapat 3 kategori umum, hobi, dan belajar, yaitu umumnya ada berpakaian, ibadah, tidur, dan mandi. Belajar ada kuliah dan belajar. Hobi yaitu bermain game, santai, dan olahraga. Adjacency diagram tidak berbeda jauh dengan diagram kedekatan ruang. Ini lebih ke kegiatannya. Ada tidur, sangat dekat dengan bajuan. Tidak boleh dekat, boleh tidak dengan santai, boleh dekat, boleh tidak dengan olahraga, boleh dekat, boleh tidak dengan ibadah, boleh dekat, boleh tidak dengan main game, tidak boleh dekat dengan mandi, serta boleh dekat, boleh tidak dengan belajar. Selanjutnya ada bajuan. Bajuan ini sangat dekat dengan tidur dan santai, tapi boleh dekat dan boleh tidak dengan selain itu. Lalu di sini ada santai, di sini tidak boleh dekat dengan mandi, tapi boleh dekat boleh dekat dengan tidak, boleh dekat selain itu. Lalu di sini ada ruang olahraga. Ruang olahraga di sini boleh sangat dekat dengan ibadah dan boleh dekat, boleh tidak dekat dengan selain boleh dekat, boleh tidak dekat dengan selain ibadah. Lalu di sini ada main game. Di sini boleh dekat, boleh tidak dengan semuanya. Lalu di sini ada kecuali mandi ya. Di sini main game sama mandi harus jauh. Lalu di sini ada mandi. Yang tidak boleh dekat tadi adalah main game tidak boleh dekat dengan mandi, santai tidak boleh dekat dengan mandi, tidur tidak boleh dekat dengan mandi. Tapi
Sama belajar tidak boleh dekat dengan mandi. Dengan lainnya boleh dekat, boleh tidak dengan mandi. Lalu di sini ada belajar, tidak boleh dekat dengan mandi, sangat dekat dengan bermain game, dan lainnya boleh dekat, boleh tidak dengan belajar. Di sini ada opsi tata ruang, ini denahnya seperti ini. Lalu di sini opsi pertama, di sini ada pojok kiri ada tempat tidur, balkon, ada ruang game atau belajar, di sini tempat action figure, dapur, kamar mandi, ruang hobi atau ibadah, dan di sini untuk tempat pakai baju. Lalu di sini ada opsi kedua, ada ruang tidur, balkon, hobi ibadah, action figure, dapur. Lalu di sini ada tempat bermain game atau belajar, di sini adalah tempat berpakaian, lalu di sini ada kamar mandi. Lalu di sini opsi ketiga ada ruang tidur, ada ruang bermain game atau belajar, di sini ada tempat action figure, kamar mandi. Lalu di sini ada dapur, ada ruang berpakaian, di sini ada hobi dan ibadah. Nextnya, konsep desain yang saya pakai adalah judulnya Not the Sky Blue. Jadi di sini mengutamakan clean, natural, dan blue sky. Clean ini seperti ini, jadi nanti untuk furniturnya atau dindingnya nanti agar terlihat bersih, clean seperti benar-benar minimalis putih itu. Di sini natural, nanti sebagai warna lantai, lalu sky blue untuk beberapa furnitur, serta ini nanti untuk plafon terutama. Nextnya ada elemen pembentuk ruang, dindingnya ada dinding batu bata dengan cat putih, memberi kesan lega luas serta bersih, ada ceiling dengan plafon warna biru seperti gambaran langit, lalu ada lantai, parket, motif kayu yang memberi kesan natural seperti di alam. Lalu bentuk yang dominan adalah persegi, penggunaan warna yang dominan adalah biru, putih, coklat agar memberi nuansa seperti langit dan natural. Lalu material yang digunakan adalah kayu, cat, parket, dan bersih dan kaca. Lalu ada sistem tata kondisi penghawaannya, yaitu terdapat dua pintu, yaitu pintu balkon dan pintu utama. Lalu terdapat kaca yang ukuran cukup besar. Apabila dibuka itu untuk udara keluar masuk secara alami. Lalu dari kamar mandi sendiri ada satu pintu sliding yang bisa untuk keluar masuk udara kamar mandi. Lalu untuk penghawaan tambahan atau buatannya, ini ada AC split tipe kaset untuk ruang utamanya, dan untuk kamar mandi ada exhaust fan. Selanjutnya pencahayaannya pada siang hari terdapat kaca-kaca yang lumayan besar. Di sini ada kaca jendela, dan di sini ada kaca-kaca pada pintu. Yang apabila pintunya ditutup tuh kaca masih bisa cahaya masih bisa memasuki ruangan, dan apabila pintunya dibuka ini balkon ini akan memasuk cahaya akan masuk dari pintu yang balkon ini atau dari pintu utama juga bisa. Apabila kacanya ini juga dibuka, udara akan lebih bisa masuk daripada yang terhalang kaca. Lalu pada malam hari terdapat downlight untuk kamar mandi, dapur, balkon, corner, ruang ibadah, tempat tidur, serta ruang belajar. Lalu untuk spotlight ada ruang makan, ada wastafel, serta action figure. Lalu tambahan lainnya ada lampu tidur serta lampu belajar. Untuk sistem keamanan sendiri menggunakan smoke detector pada beberapa bagian agar mendeteksi adanya asap tanda kebakaran. Lalu ini ada color scheme-nya seperti ini, coklat tua, coklat muda, putih, biru yang lebih mentah. Lalu di sini ada abu-abu. Ini ya existing-nya, yang pada bagian bawah ini nilainya 19,7,5, ini ada 85, lalu ini 16,5, 15, 152, di sini ada 100 cm, di sini ada 500 cm. Lalu di sini ada denah layoutnya seperti ini. Pada bagian luar terluar di sini terdapat
rak sepatu, rak alat kebersihan, kitchen set, rak elektronik, tempat makan, ruang makannya, meja makan kecil untuk satu orang saja, ruang gaming. Lalu di sini pada bagian atas ada rak action figure. Lalu ini untuk dinding partisinya, penghalang agar tidak langsung lihat tempat tidur. Di sini ada partisi berupa rak pajangan. Lalu di sini ada rak baju. Lalu di sini ada nakas, ada wastafel, toilet serta shower. Di sini lantainya di sini naik levelnya ada plus 003, lalu di sini 003. Lalu untuk pada bagian saluran airnya di sini ada -004. Lalu ini ada rencana plafonnya, ini warna biru, di sini ada downlight, di sini ada smoke detector, downlight, smoke detector, di sini ada spotlight untuk ruang makan, downlight balkon, downlight area tidur, di sini ada downlight untuk area olahraga, downlight untuk area kamar mandi, ada spotlight. Lanjut lagi, ini ada potongan AA-nya seperti ini. Furniturnya emang benar-benar dominan putih, benar-benar putih. Lalu ini ada potongan BB, beberapa furniturnya yang warnanya nggak putih, cuma ada rak kebersihan sama rak sepatu. Lalu ini ada CC, ini aksen birunya sama seperti balkon. Ini DD potongan DD aksen panjangannya. Ini ada daftar furniturnya, ada nakas, tempat gecko, lalu di sini ada set meja makan, ada rak sepatu, ada lemari baju, lalu di sini ada dipan serta kasurnya. Di sini ada rak dapur atas, kitchen set. Ini bagian kitchen setnya, ini rak dapur atasnya. Terus ini ada rak alat kebersihan. Lanjut lagi, ini ada rak pajangan, ini rak untuk alat elektronik dapur, di sini rak dinding untuk action figure, meja kursi serta kursi gaming. Di sini tampak furnitur nakasnya seperti ini. Tingginya total ini ada 50 cm, lalu lebarnya 40, panjangnya 45. Berikut detailnya. Ini tingginya 25, ini 32,5, ini 15, 2,5 cm, ini 32,5 dan 15. Di sini detail tampak potongannya, ada laci, di sini ada handle plastik, lalu di sini ada besi bulat untuk rel gorden, lalu kayu penopang si relnya tadi, jadi nanti ini tidak tertutup, cuma kayak gitu, bisa dilepas agar lebih mudah dibersihkan. Lalu di sini ada golden kartun yang lumayan tebal agar di sini tempat gikonya ini gelap. Lalu ini ada multiplex ukuran 10 mm dengan finishing cat putih. Di sini ada tampak furnitur meja belajar, tampak depan, tampak samping, tampak atas, tampak potongan seperti ini. Ini ada laci, ini detailnya ada laci. Terus ini ada multiplex 10 mm finishing cat putih. Ini bukaannya, sistem bukaannya seperti ini. Ini menampakkannya dari samping. Panjang ininya tuh 45 ini. Lalu totalnya 145, panjang total ke sininya ini 105, lalu si lebar ininya ini 55 cm. Next di sini ada konstruksi dinding partisi kaca yang di kamar mandi sama dinding sama sliding door.
Di sini ada yang detail partisi kasanya, ada screw, lalu ada countersink metal di sini kecil segitiga gitu, ada rubber setting block, ada metal U, ada silikon sealant, lalu ada kaca, lalu di sini ada detail sliding door-nya, ada rel bawah, ada glass door, ada hanger, rel atas, sama stud. Ini perspektif 1, perspektif 2, gambar perspektif 3, lalu ini aksonometri. Dan sekian, itu tadi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.